Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Ahmad Faizi, Magister Linguistik, salah satu dosen tetap di Prodi S2 Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Hasyim Asy'ari, Tebu Ireng, Jombang. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Semua ini nanti akan digunakan untuk persyaratan sertifikasi dosen yang kami ikuti. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan informasi terkait mata kuliah yang saya ampuh, yang sesuai dengan bidang keahlian saya. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh yaitu Inovasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti pada program studi S2 Pendidikan Bahasa Indonesia yang bobotnya 2 SKS dengan kode 27225205 dan ditempuh oleh mahasiswa pada semester pertama. Mata kuliah ini dirancang sebagai fondasi akademik bagi mahasiswa untuk memahami, menganalisis, dan mengembangkan berbagai inovasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Tentunya yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kurikulum, serta kebutuhan peserta didik. Kemudian, mata kuliah ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan, dengan rincian 14 pertemuan diisi dengan diskusi, presentasi, dan 2 pertemuan digunakan untuk menyelesaikan proyek yang telah dirancang di awal pembelajaran. Semua itu tertuang di dalam RPS dan sudah disahkan oleh gugus penjamin mutu serta ketua program studi kami. Sebagai mata kuliah inti, mata kuliah ini didukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang ada di program studi S2 Pendidikan Bahasa Indonesia, yaitu CPL 2, CPL 4, CPL 6, dan CPL 9. Kemudian, mata kuliah ini juga didukung dengan 7 CPMK, yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu menganalisis karakteristik peserta didik dan konteks pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Kemudian CPMK 2, mahasiswa mampu mengevaluasi kebutuhan pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik dan perkembangan kurikulum yang ada. CPMK 3, mahasiswa mampu merancang strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia sesuai dengan teori pembelajaran mutakhir. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu mengintegrasikan teori kebahasaan dan kesusastraan ke dalam praktek pembelajaran secara efektif. Yang kelima, mahasiswa mampu merancang permasalahan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia menggunakan pendekatan ilmiah. Kemudian CPMK 6, mahasiswa mampu mengembangkan bahan ajar inovatif sesuai kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir, CPMK 7, mahasiswa mampu menghasilkan inovasi pembelajaran bahasa dan sastra berbasis teknologi serta budaya yang relevan dengan kebutuhan pendidikan. Kemudian, materi perkuliahan disusun secara bertahap, mulai dari materi yang pertama, yaitu menganalisis karakteristik peserta didik, kemudian materi yang kedua, evaluasi kebutuhan pembelajaran, dan yang ketiga, pengembangan strategi pembelajaran, yang keempat, integrasi teori kebahasaan dan kesastraan dengan praktik-praktik pembelajaran yang ada. Kemudian yang kelima, memecahkan permasalahan pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah, pembelajaran bahasa yang inovatif, serta merancang media pembelajaran yang inovasi berbasis teknologi dan budaya yang relevan dengan kebutuhan pendidik dan pembelajaran. Keseluruhan materi tersebut diarahkan agar mahasiswa tidak hanya menguasai aspek konseptual, tetapi juga mampu menghasilkan solusi inovatif yang dapat diterapkan dalam praktik pembelajaran. Pelaksanaan perkuliahan memerhatikan
komponen delivery, interaction, dan assessment, atau kita kenal dengan DIA. Dosen dan mahasiswa berkesempatan menyampaikan konsep atau teori yang ada sesuai dengan mata kuliah yang relevan. Kemudian interaksi aktif antara dosen dan mahasiswa dipastikan ada di dalam perkuliahan ini, serta ada asesmen yang sudah disiapkan oleh dosen untuk mengukur keberhasilan pembelajaran ini. Pelaksanaan perkuliahan menggunakan pendekatan OBE atau Outcome Based Education dengan menerapkan model Project Based Learning dan Case Study. Melalui dua model tersebut, mahasiswa didorong untuk belajar secara aktif melalui analisis kasus nyata, kajian kritis terhadap berbagai hasil penelitian, kemudian diskusi akademik, pengembangan proyek kolaboratif antar mahasiswa dengan dosen, serta penyusunan produk inovasi pembelajaran yang dapat diimplementasikan dalam konteks pendidikan. Pendekatan ini diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, serta reflektif sebagai kompetensi utama lulusan program studi S2 Pendidikan Bahasa Indonesia. Lalu referensi yang kami gunakan di dalam mata kuliah ini berasal dari beberapa artikel jurnal ilmiah dan beberapa buku, baik artikel yang kami tulis sendiri dan beberapa buku yang juga kami tulis sendiri. Ini gunanya mendukung pembelajaran agar nyambung atau relevan dengan tridharma yang kami lakukan di perguruan tinggi ini. Kemudian informasi tersebut berkaitan dengan deskripsi mata kuliah yang saya ampu. Selanjutnya kita simak cuplikan video pembelajaran yang kami lakukan berikut ini. Baik, Ibu Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini siang-siang begini masih semangat ya untuk kita bincang-bincang diskusi gitu ya. Aduh. Sebentar saya cek dulu absennya, Ibu Bapak. Ini ada yang tidak masuk atau mungkin masuk semua ada? Ada yang nggak masuk ya? Pak Yasin ya? Pak Yasin, oke. Bu Ima ada ini? Oh ada. Siap. Pak Adi ada? Ada. Siap. Baik, nanti kalau ada yang menyusul bisa masuk di perjalanan, tidak apa-apa. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah sekarang kita berjumpa kembali setelah sekian minggu kita libur. Saat ini kita berjumpa di mata kuliah inovasi pembelajaran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti di prodi kita, prodi S2 ini. Jadi Ibu Bapak sebagai calon magister pendidikan bahasa Indonesia wajib menempuh mata kuliah ini, ya setidaknya biar bisa mempertanggungjawabkan bahwa jenengan nanti betul-betul memiliki kompetensi baik pedagogik maupun akademik yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya di mata kuliah inovasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia ini. Sebelum itu, kita coba dulu, saya ingin menyampaikan sekilas tentang RPS kita, biar nanti ada kejelasan selama 16 pertemuan ke depan. Ini baik, ini ada CPL-nya, ada 4 CPL. Ibu Bapak nanti bisa baca sendiri ya, ada 7 CPMK, kemudian ada beberapa referensi yang sudah saya cantumkan di RPS, nanti teman-teman sekalian bisa mengaksesnya. Kemudian ini RPS ini rujukan yang tercantum ini merupakan rujukan yang standar ya, jadi Ibu Bapak nanti bisa menambah, silakan dicari sendiri, cari beberapa jurnal yang relevan maupun juga beberapa buku yang relevan dengan mata kuliah kita. Kemudian ini setiap pertemuan juga sudah saya susun, ada CPMK dan sub CPMK. Ini ada pertemuan 1, 2, terus sampai ke pertemuan yang ke-16. Nah, nanti silakan dicermati kembali. Kemudian
Ibu Bapak lakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan skenario yang sudah tercantum ini. Baik, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan terkait dengan RPS kita ini? Ya, Pak. Cukup ya? Nah, baik. Jangan lupa nanti di pertemuan ke-8 dan pertemuan yang ke-15 dan 16 itu ada proyek yang perlu kalian kerjakan. Nah, rambu-rambunya atau matriknya sudah tercantum di RPS ini. Nanti saya share melalui PJ kelasnya. Gitu nggih? Iya, Pak. Baik. Nah, baik Bapak, untuk itu di awal-awal dulu ya, ini untuk menyegarkan dulu ya, nah, karena ini siang-siang, biar tidak ngantuk, mungkin ada yang lapar atau mungkin ada yang sudah ngantuk ini. Setelah dari pagi berkegiatan, entah ada yang ngajar atau mungkin ada yang mengikuti mata kuliah lain. Ini ada link quizzes, nah, silakan Ibu Bapak akses, teman-teman sekalian akses, ini. Sebentar. Ini linknya, silakan diakses. 10 soal. Ya, itu ada 10 soal. Ini untuk melacak atau mengetahui informasi awal, kemampuan teman-teman sekalian tentang inovasi pembelajaran ini. Gak apa-apa, yang penting tahu dulu. Sudah? Sudah ya? Oke. Baik. Nanti kita akan menyimak bersama-sama apa yang hasil yang telah kalian peroleh melalui dari asesmen awal tadi. Nanti akan saya tampilkan di pertengahan ini, diskusi kita ini ya. Sekarang saya ingin menyampaikan dulu beberapa contoh pembelajaran yang dilakukan oleh teman-teman kita yang sudah diunggah ke YouTube. Ini ada 2 setidaknya, atau nanti bisa ditambah yang lain. Ini. Nah, ini konsep awal yang wajib kita tekankan bersama. Berbicara tentang pembelajaran, inovasi pembelajaran ya, yang pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia maksudnya gitu. Beberapa kata kunci yang wajib kita pegang dan kuatkan terlebih dahulu bahwa inovasi itu pasti berkaitan dengan gagasan baru. Jadi baru, kata kuncinya baru. Mungkin kata baru itu tidak bisa digeneralisir. Baru di Jombang belum tentu baru di Pasuruan, belum tentu baru di Surabaya. Mungkin sesuatu ini sudah lama di Jombang, tapi belum tentu ini dikenal oleh masyarakat Kediri. Bisa jadi di kota ini sesuatu yang sudah lama, sudah usang atau mungkin sudah biasa. Tapi bagi anak di desa belum tentu. Nah, jadi untuk mengukur kebaruan-kebaruan itu tidak bisa digeneralisir. Kita harus mempertimbangkan di mana pembelajaran itu dilakukan. Muridnya itu di mana gitu. Nah, kemudian yang kedua, dipraktekkan, dikatakan baru kalau sudah dipraktekkan. Kalau hanya sekedar di otak kita ini belum tentu masuk kategori baru gitu. Kira-kira ini ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, berpikir juga manfaatnya. Masuk kategori baru, masuk kategori inovatif jika konsep-konsep tadi terkait dengan pembelajaran itu ada manfaatnya. Pertimbangannya tidak hanya baru, tapi juga ada pertimbangan manfaat. Apakah desain pembelajaran yang kita lakukan itu masuk kategori inovatif atau tidak, harus mempertimbangkan manfaatnya. Tentunya kepada siapa? Peserta didik. Apa kira-kira manfaatnya? Mengukur kebaruan, mengukur inovasinya, mengukur kebermanfaatannya itu juga. Kemudian yang terakhir, kira-kira nanti penyebarannya bagaimana? Apakah akan kesulitan diterapkan ke murid? Kadang ada sekolah atau madrasah itu yang katakanlah, oh ini teknologi, hal-hal yang berbau teknologi ini baru. Di desa, di sekolah kami belum banyak yang menggunakan. Maka saya harus menggunakan teknologi. Tapi lihat kira-kira apakah madrasah Bapak Ibu, sekolah tempat jenengan itu melakukan pembelajaran itu mendukung. Jangan-jangan nanti LCD-nya nggak ada. Jangan-jangan hanya satu, rebutan kelas A, B, C gitu, diseret sana, seret sini, akhirnya tidak efektif akhirnya. Nah ini kan pertimbangan dari tadi. Gimana penyebarannya, bagaimana kebermanfaatnya, dan bagaimana prakteknya. Tidak hanya baru saja,
tapi 4 kriteria tadi ini harus setidaknya terpenuhi. Nah, itu kira-kira. Kemudian jika digambarkan seperti ini, Bapak. Jadi bisa dikatakan inovasi, pembelajaran itu inovasi jika ada ide baru sudah diterapkan, bagaimana kebermanfaatnya, kemudian bagaimana penyebarannya. Lalu sebentar. Baik. Ini nanti diadaptasi ke pembelajaran. Konsep-konsep tadi itu atau indikator 4 tadi itu bagaimana kalau diadaptasi ke pembelajaran? Itu kan konsepnya, konsep. Namanya pembelajaran itu kan banyak aspek. Mungkin teman-teman dulu ingat ketika kuliah S1 itu ada namanya pendekatan. Ada namanya desain pembelajaran. Ada namanya model pembelajaran. Ada juga strategi pembelajaran. Banyak sekali istilah-istilah yang berkaitan dengan inovasi pembelajaran ini. Berbicara inovasi tidak mungkin bisa dipisahkan dengan pendekatan. Pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, desain pembelajaran, yang terakhir model pembelajaran. Namanya pendekatan berarti bagaimana kerangka berpikirnya. Jadi pendekatan itu kerangka berpikirnya. Inovasi biasanya kerangka berpikirnya itu menggunakan yang pendekatan ini, teman-teman. Pendekatan yang student center, berpusat kepada murid, berpusat kepada peserta didik. Jadi tidak berpusat kepada guru. Nanti gurunya yang berperan utama, terus muridnya tidak diberi peran sama sekali. Tidak seperti itu. Kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan desainnya. Mendesainnya itu harus lengkap, memperhatikan tadi banyak hal tadi itu. Lalu yang ketiga model. Model itu sebuah contoh strategi pembelajaran atau desain pembelajaran yang dimiliki orang lain yang bisa kita contoh. Apa itu? Banyak model. Model ADI, model discovery learning, dan berbagai model yang lain. Itu kan model, sama dengan kalau orang menggunakan jilbab itu ya, atau menggunakan songkok. Saya mau menggunakan jilbab ala Syahrini, itu kan model. Nah, pembelajaran juga gitu. Tinggal nanti diadaptasi. Syahrini, tapi Syahrini-nya orang Jombangan begitu. Model jilbab Syahrini tapi disesuaikan dengan budayanya orang Jombang. Gimana? Lagi ya. Mendesain pembelajaran inovatif itu juga seperti itu. Jadi ada adaptasi dengan apa yang ada di lingkungan di mana kita mengajar. Itu kira-kira adaptasi dengan teknologi, adaptasi dengan media yang dimiliki. Kalau madrasahnya belum punya banyak teknologi seperti ini, gimana caranya? Menggunakan media-media yang tidak harus teknologi, bisa media-media yang lain. Ya, bisa bawa bola gitu saja, bisa bawa sepeda pancal gitu ya, kalau bahasa orang Madura itu ya. Sepeda pancal dibawa ke kelas, kemudian anak-anak disuruh mendeskripsikan, kan bisa itu. Atau ada materi teks prosedur, gimana prosedur menggunakan sepeda pancal gitu, bisa. Atau kalau berat menggunakan sepeda, kita kan cuma menggunakan kaos kaki. Ya, cara memakai kaos kaki itu kan sudah masuk salah satu kegiatan yang bisa kita buat teksnya. Teks prosedur menggunakan kaos kaki. Itu bisa, Bapak. Nah, ini bisa didesain menjadi pembelajaran yang inovatif. Nah, gimana caranya? Kita meramunya begitu. Kira-kira begitu ya. Kemudian nah, ini jenis-jenisnya banyak. Nah, ini hanya kategorisasi yang saya buat, minta bantuan AI. Jadi Ibu Bapak juga bisa mengkategorisasi sesuai dengan karakteristik masing-masing. Tidak harus 4 ini. Ada pengelompokan yang lain yang bisa teman-teman sekalian lakukan. Inovasi produknya mungkin yang diinovasi. Produknya diinovasi, materinya kalau misalnya ngajar bahasa Indonesia di Jombang, kadang akan dianggap inovasi kalau materinya itu berkaitan dengan masyarakat Jombang. Nanti mengajarkan cerpennya menceritakan orang Jakarta, kan dianggap kurang menarik gitu. Jadi cerpennya itu dikaitkan dengan orang Jombang. Apa kira-kira? Oh, tentang
cerpen cerita tentang anak-anak yang sedang berkunjung ke makam Gus Dur. Nah, itu kan kontekstual gitu ya. Nah, kemudian prosesnya. Jadi prosesnya ini bisa memilih mau menggunakan proses yang seperti apa, desainnya seperti apa, mau pendekatan seperti apa, mau membaca puisi dulu sebelum mengajar, boleh, atau mungkin menyuruh anak dulu di depan, anak-anak ayo sini nak, duduk di depan atau berdiri, coba ceritakan ke bapak atau ibu tadi bagaimana berangkat sekolahnya, menggunakan kerudung tidak, tadi dibantu ibunya tidak, gitu. Bantu, oh enggak bu, saya sendiri, gimana coba ceritakan, cerita. Padahal kita kan belum tahu mau belajar teks prosedur, disuruh cerita aja, gimana tadi, nah coba ceritakan, kamu tadi menggunakan jilbabnya bagaimana, coba ceritakan, barangkali ibu juga ingin tahu, ini cara berjilbabmu kok sangat menarik ya, kamu tampak begitu cantik saat ini, ya, gitu. Hal-hal yang seperti ini bisa dilakukan untuk memulai pembelajaran. Kemudian teknologi ini lagi-lagi disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah. Kemudian yang keempat, organisasinya. Kemudian yang kelima, inovasi sosialnya. Bisa digunakan di berbagai kondisi sosial yang berbeda-beda. Ini kira-kira ulasan singkat yang bisa sampaikan. Setelah ini mohon teman-teman bisa ini nanti bisa dibaca sendiri, nggih? Iya, Pak. Kalau tadi Bu Lia menyampaikan ada sisi negatifnya untuk pemakaian gadget ya. Memang dari sisi positif, saya dari sisi positif, Pak. Anak saya itu memang mungkin kesalahan saya, tapi lama-lama kok anak saya itu tahu pemain sepak bola dari negara ini itu dari HP. Pemain sepak bola ini bendera negara mana ini, saya malah yang diberi tebakan. Nah, terus bisa nyanyi bahasa Inggris. Itu anak saya masih umur 10 tahun, sekarang kelas 4. Itu nyanyinya bahasa Inggris. Jadi dia kalau tidur itu pasti HP saya suruh meletakkan, nggak mau, dia yang didengerin bahasa Inggris. Sampai sekarang jadi dia bahasa Inggrisnya itu bisa. Ngajinya ya nggak bisa terus. Lah itu, tapi itu tadi karena anak saya itu tadi terus loh, kok saya dibadai loh, Bu, ini bahasa Inggrisnya, wah ya nggak tahu saya. Dari segi positifnya pasti ada, tapi dari segi negatifnya pasti ada. Memang kalau masalah gadget itu seperti itu, tinggal kita aja memanage bagaimana kita pemakaian ke anak-anak gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi baik, saya pikir ini waktunya sudah habis. Tidak terasa ini sudah 2 jam pertemuan sudah hampir kita habiskan. Setidaknya begini teman-teman sekalian, gambaran awal di pertemuan pertama ini, teman-teman nanti perlu betul-betul menguatkan sesuai dengan susunan materi yang telah tadi saya sampaikan di RPS itu. Setelah ini saya bagikan. Yang harus ditekankan adalah nanti inovasinya itu jangan lewat dari 5 kategori atau pengelompokan ini. Nah, itu nanti yang betul-betul dimunculkan di dalam setiap pembahasan yang ada itu. Nah, yang juga perlu saya tekankan di pertemuan awal ini, di dalam mata kuliah ini, yang juga perlu teman-teman sekalian ingat bahwa ini lagi-lagi tidak boleh lepas dari paradigma, cara pandang. Kalau kita bicara masalah inovasi pembelajaran, kita kan bersandar ya, atau nyantol kepada cara pandang pakar pembelajaran, pakar pendidikan. Contohnya begini, pakar pendidikan yang berkaitan dengan pembelajaran konstruktivisme misalnya. Nah, konstruktivisme itu memposisikan murid itu seperti apa? Pembelajaran konstruktivisme itu memposisikan guru itu seperti apa? Nah, ini yang harus ingat. Nah, jadi kalau sudah pilihannya, pembelajaran saya adalah pembelajaran yang berbasis konstruktivisme misalnya, atau pembelajaran yang berpusat kepada murid, jangan sampai nanti baper atau sakit hati ketika muridnya itu sangat aktif. Gak boleh. Karena kalau sudah bersandar kepada pembelajaran tadi, pembelajaran yang berpusat kepada murid, kita kan harus sadar bahwa memang murid yang harus sangat aktif, gurunya itu hanya memfasilitasi. Fungsinya guru itu bukan sumber materi yang satu-satunya, tapi hanya sebagian dari sumber dalam pembelajaran itu.
sumbernya itu bisa jadi HP, bisa jadi lingkungan itu, bisa jadi murid itu sendiri. Makanya tidak boleh ada kata baper ketika ada murid kita itu aktif punya keunikan-keunikan yang dimunculkan di dalam kelas itu. Nah, itu kira-kira nanti persoalan-persoalan lain yang tadi diceritakan oleh teman-teman itu sangat luar biasa. Nanti bisa dilanjut di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terakhir saya ingin nanti siapa ini yang kira-kira ingin menyampaikan sedikit kesimpulan di depan ini? 2 menit saja. Di depan tuh ngomong. Silakan. Ayo sedikit, ayo ceritakan hubungan apa, kemudian nanti kira-kira bagaimana gambaran atau ini. Ya, dipegang aja tidak apa. Ya, berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi, pembelajaran ini memang sangat relevan dengan apa yang pernah saya lakukan di sekolah saya. Jadi memang kadang-kadang itu ada yang berpusatnya memang pada siswa. Kita belajar itu berpusat pada siswa. Dan inovasi-inovasi yang kita lakukan di sekolah kami yang berhubungan dengan inovasi teknologi memang ada dampak negatif dan positifnya. Kembali lagi kepada orang tua, ya. Ketika pembelajaran inovasi teknologi kita berikan kepada siswa, itu orang tua juga harus tahu, karena sekarang itu banyak orang tua itu yang tidak paham gadget, anaknya lebih paham seperti tadi Bu Ima tadi ya. Jadi orang tuanya tidak paham. Kadang-kadang kita pikir anak-anak itu sedang belajar, padahal di situ dia sedang yang lainnya. Jadi memang pembelajaran inovatif itu sangat perlu dan kita harus melakukan itu. Kita juga mengikuti perkembangan zaman ya. Apa yang kita lakukan, misalkan yang dahulu-dahulu kita jadikan, kita tambahi kolaborasi dan lain sebagainya, akhirnya menjadi sesuatu yang baru. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini, walaupun suaranya ini hampir habis ini. Baik, teman-teman sekalian, saya pikir cukup untuk pertemuan saat ini. Kita nanti bertemu lagi di minggu depan untuk melanjutkan pembahasan. Tolong siap-siap nanti yang di pertemuan kedua, siap-siap siapa yang presentasi untuk menyampaikan menjadi pemantik di topik yang kedua itu, nggih. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, semangat ya. Baik, demikian pernyataan diri dosen saya dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi ini. Saya sampaikan sebagai bentuk refleksi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab saya sebagai dosen pada Prodi S2 Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Seluruh uraian yang disampaikan merupakan gambaran objektif dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pengalaman, capaian, serta bukti pendukung yang saya miliki. Sebagai dosen pada perguruan tinggi yang berakar pada tradisi pesantren, saya berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, termasuk juga pengembangan inovasi pembelajaran responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.